Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kali ini ada salah satu dari sahabat yang berkomentar di YouTube. Bang, bila Anda sudah merasa makrifat, coba untuk memecah tubuh Anda jadi 9. Jadi pertanyaan yang seperti ini, memang kita semua selama ini telah salah menduga, telah salah sangka, telah salah faham mengenai babakan hakikat makrifat. Kita sudah ditunjukkan atau sudah dipertontonkan lewat cerita atau dongeng-dongeng atau cerita di biskup-biskup bahwa para kekasih Allah itu, para waliullah itu, para penempuh jalan hakikat dan makrifat itu wajib sakti, wajib sakti mandraguna, bisa berjalan di atas air, bisa pecah 9, bisa pecah 1000. Jangankan pecah 9, badan bisa pecah 9 atau pecah 1000. Pecah 9 pun buat apa bila hanya badan yang dibangga-banggakan. Coba kita hayati bersama. Kira-kira bila manusia yang merasa mempunyai ilmu, yang merasa mempunyai kesaktian bisa pecah 9 ataupun 1000. Bila manusianya masih membangga-banggakan ilmunya, apakah itu dikatakan makrifat? Apakah itu dikatakan mengenal Allah? Bila dirinya saja masih membangga-banggakan badan-badannya, masih membangga-banggakan kesaktian-kesaktiannya. Inilah yang selama ini kita salah sangka menilai, dikira ilmu hakikat makrifat itu sakti. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sering saya katakan, karena sahabat kita menyimak uripe Allah, menyimak paparan-paparan uripe Allah, saudara kita ini silau dengan saya. Maknanya menganggap saya orang yang sudah makrifat. Berarti orang yang sudah makrifat itu sakti dan ilmunya tinggi, bisa apapun. Inilah penilaian dan pemahaman yang salah. Selama ini memang demikian penilaian kita mengenai babakan ilmu hakikat dan makrifat, dikira sakti. Hasil dari kemakrifatan itu bisa sakti. Kok bisa sakti? Karena sudah mengenal Tuhan,
Tuhan itu kan maha sakti. Akan tetapi pemahaman hakikat makrifat yang sebenar-benarnya, yaitu ketika manusianya sudah tak makrifat lagi kepada dirinya, apalagi kepada tubuh-tubuhnya, apalagi kepada Tuhannya, kepada dirinya saja sudah tak mengenal lagi. Inilah orang-orang yang dikatakan orang yang makrifat. Maknanya seluruh ilmu-ilmu sudah tak dimilikinya lagi, karena ilmu hanyalah milik Allah. Seluruh kesaktian-kesaktian sudah tak diaku-akuinya lagi, karena kesaktian hanyalah milik Allah. Inilah orang-orang yang makrifat itu, yang sudah tak punya sakti lagi, yang sudah tak punya ilmu lagi. Kenapa? Karena sudah dipulangkan semua kepada yang menciptakan, yakni yang menghak miliki segala sesuatu. Inilah makrifat itu. Walhasil orang yang sudah bermakrifat kepada Allah itu, yakni orangnya ya tidak bisa apa-apa, orangnya ya tidak punya ilmu apa-apa, orangnya ya enjoy saja. Kenapa? Karena tidak bisa apa-apa. Kenapa kok enjoy? Karena sudah tidak jaga-jaga Tuhan lagi. Kenapa kok tidak jaga-jaga Tuhan? Bagaimana mungkin yang mati bisa menjaga yang hidup? Bagaimana mungkin ciptaan menjaga yang ciptaan menjaga yang menciptakan? Ini kan tidak masuk logika. Yang diciptakan kok menjaga yang menciptakan? Seperti manusia jaga-jaga Tuhannya dengan makrifatnya, jaga-jaga Tuhannya dengan kesaktiannya, jaga-jaga Tuhannya dengan ilmu-ilmunya, jaga-jaga Tuhannya dengan amal-amalnya. Seolah-olah manusia itu beramal ibadah demi menjaga hubungannya dengan Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa menjaga Allah? Inilah orang-orang yang sudah bermakrifat itu sudah tak bisa menjaga Allah lagi. Jangankan menjaga Allah, menjaga dirinya saja sudah tidak bisa. Akhirnya semua penjagaan, semua pemeliharaan, semua kebutuhan, semua kecukupan sudah dikembalikan kepada yang hak, yang berhak menjaga, yang berhak memelihara, yang berhak mencukupi hamba-hambanya. Akhirnya bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, yaitu innal awliya'a la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan tiada rasa bersedih hatinya. Kenapa? Karena selalu dijaga Allah. Kenapa? Karena selalu dipelihara Allah. Kenapa? Dan karena selalu dicukupi oleh Allah. Inilah orang-orang yang sudah bermakrifat itu, yakni sudah tidak tahu apa-apa lagi, apalagi babakan kesaktian, babakan bisa pecah 9, bisa pecah 1000. Itu kesaktian hanya mainan saja, untuk menunjukkan kepada hawa nafsu yang lainnya agar kepencut, agar ingin belajar seperti itu, padahal itu ilmu kesaktian yang malah tambah jauh dari mengenal Tuhannya. Bila manusianya sudah merasa sakti, walhasil tidak menambah lebih dekatnya kepada Allah, malah tambah jauh. Apakah itu disebut makrifat? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu. Jangan kau melihat orang lain. Jangan kau silau kepada orang lain. Jangan kau menilai paparan-paparannya. Bila kau anggap benar, masuklah ke dalam dirimu. Maka dari itu, bila Anda
tidak senang dengan paparan uripe Allah, ya tinggalkan saja, jangan didengarkan. Karena memang paparan uripe Allah hanya bagi orang-orang yang sudah balik hatinya, yang sudah dewasa hatinya, yang menyadari bahwa selama ini kita ini salah di dalam beragama dan bertuhan. Namun bagi hawa nafsu yang masih belum balik, maka tak akan rela, tak akan pernah ridho mendengar paparan-paparan di uripe Allah ini. Pasti silau memandang saya, pasti silau memandang yang ceramah. Karena yang belum balik pasti tidak menilai dirinya sendiri, senangnya menilai orang lain, senangnya mengomentari orang lain. Dirinya sendiri tak dihiraukan, meskipun tersesat tapi tak dihiraukan. Maka sebenarnya kasihan orang-orang yang belum balik hatinya. Jadi kita pun bagi orang-orang, bagi sahabat-sahabat yang sudah mengenal, yang sudah bisa kembali lewat pintu baiat, Anda harus meliputi seluruh manusia. Anda harus mengislamkan seluruh manusia, dan Anda harus mencabut nyawa seluruh manusia. Maknanya apa? Kalau sudah manusia diislamkan semua, maknanya bagaimana? Bila manusia sudah dicabut nyawanya semua, maka yang kelihatan kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku. Ini bagi orang-orang yang sudah bisa mencabut nyawanya sendiri, bagi orang-orang yang sudah mengislamkan dirinya sendiri lewat pintu baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dari paparan pertanyaan dari sahabat yang katanya Anda bisa pecah jadi 9 atau jadi 1000, maka semua sudah dijawab. Di sini belajar ilmu hakikat makrifat, tidak mencari sakti, malah meninggalkan sakti. Jadi jangan salah paham. Tidak mencari kesaktian, malah meninggalkan kesaktian, meninggalkan ilmu-ilmunya, meninggalkan amal-amalnya, meninggalkan kepahaman-kepahaman yang selama ini dipahaminya. Agar apa? Agar bisa bebas lepas kembali menuju rahmatullah. Itulah tujuan belajar hakikat dan makrifat di uripe Allah. Kebanyakan saudara-saudara kita salah di dalam memahami hakikat makrifat. Bila hidup ini Allah, berarti aku Allah. Nah, ini yang membuat kebanyakan mayoritas salah memahami hakikat dan makrifat. Akhirnya tidak tambah menjadi hamba Allah, maka akan tambah menjadi iblis dan setan yang ngaku-ngaku Allah. Akhirnya sombong kepada dirinya, akhirnya sombong kepada orang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, semoga kita semua termasuk saya memahami apa-apa yang sudah dipaparkan di uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri sampai di sini dahulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.